wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Majalengka. Selamat pagi. Selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya Teh. Betul. Di program yang perdana banget ini. Perdana nih, baru pertama ya. Iya, dan narasumbernya juga yang perdana ini luar biasa banget. Betul. Betul. Boleh tahu nggak tuh judul programnya apa sih Teh? Apa sih? Kasih tahu gak ya nih? Boleh dong. Ini kita ngapain ya? Ada mic ini mau ngapain Teh? Iya tadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang luar biasa banget tentunya, dan wargi Majalengka nggak mungkin nggak tahu narasumbernya. Dan kita akan bahas program kerja 100 hari pemimpin Majalengka gitu ya. Gak cuma kata-kata aja tapi aksi nyata Teh. Betul ya. banget. Jadi kita yuk langsung bahas satu persatu bersama narasumber hebat kita, orang nomor 1 di Majalengka yang berseliweran di mana-mana Teh. Benar. Di IG, di TikTok, di Facebook, aku scroll muncul lagi. Ini kalau lagi Majalengka nggak tahu kebangetan sih. Lagi rame banget ya. Parah banget. Ini udah pasti dari yang anak kecil, anak SD, Iya. sampai bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek pun Betul. pasti tahu. Pingin foto. Iya, ingin foto. Benar. Bersama narasumber hebat kita telah hadir di tengah-tengah kita Bupati Majalengka, Bapak Assalamualaikum. Haji Eman Suherman MS. Assalamualaikum wargi-wargi sadaya masyarakat Majalengka. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebagaimana terlihat sehat. Mudah-mudahan sadayana sehat. Benar, Bapak ganteng banget hari ini. Masya Allah, udah seger banget ya pagi-pagi. Karena saya sendiri laki-laki depan. Wow, diapit sama 2. Lebih cuma Sri Kandi yang luar biasa. Bapak udah sarapan? Sorabi tadi sudah. Karena pagi-pagi setelah subuh selalu banyak masyarakat yang datang, jadi barang kita kongko juga subuh. Setelah subuh langsung duduk bersama di sini. Aduh, enak banget ya sarapan. Ini udah sarapan? Udah dong, pastinya biar ini semangat nih. Kalau aku belum sarapan, karena grogi banget mau ngobrol sama Bapak. Aduh, nomor 1 di Tapi aman nih, Majalengka. Aman. Aku udah minum teh. Gak afdol kalau lagi Majalengka tahu sama narasumbernya, tapi gak tahu sama host. Oh iya, benar. Harus Pansos dipertahankan. dikit lah ya sama Bupati langsung. Rezeki nih, kapan lagi? Iya, kita ikut pamer Bapak gitu ya, supaya terkenal ya. Aduh. Saya yang lebih dikenalkan oleh Teteh. Masya Allah. Boleh dikenalkan dulu Teh Putri. Bersama aku Putri Nur Azahra dan rekan aku Aku Alistia Nur Fauzia. Boleh dipanggil Pipiu. Pipiu. Pipiu, Bapak. Pipiu. PIW, pakai W. Pipiu, ya. Pipiu, gitu. Pipiu. Neng Bapak. Oh, Neng. Neng ya, biasanya dipanggil Neng. Pipiu and Neng ya. Iya, Oke. Pipiu dan Neng. Teh Putri, ini kan kita Majalengka baru ikutan hajat nasional ya, pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia 2 atau 4 bulan yang lalu. Berarti Pak Eman ini udah dilantik dan juga udah dipilih sama wargi Majalengka, dan udah 100 hari, perkirakan ya, kurang lebih 100 hari ya. Jadi hari ini kita bakal membahas refleksi 100 hari kerja Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh, sangat boleh. Dan karena aku magang di sini apa ya, aku udah ikut program Bapak. Oh, tahu ya. Ngantor berduha. Setidaknya gitu. Iya, aku udah ikut ngantor berduha nih Pak. Terus ada yang menarik perhatian aku Teh Putri, yaitu berfaedah, program berfaedah. Bermanfaat maksudnya. Iya, berfaedah ini tuh program pemulasaran jenazah gratis. Benar ya Pak ya? Betul. Iya Bapak, ini aku kepo banget Bapak. Kok bisa kepikiran gitu Bapak bikin program kayak gini? Jadi apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk bikin program berfaedah? Ya, baik. Teh Pipiu Ya. dan Neng Putri. Ya, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini ngopi saya ya. Sebuah silaturahmi yang sangat luar biasa dan pertama kali ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kami pemerintah daerah, juga seluruh warga masyarakat. Setidaknya masyarakat Majalengka mengenal bupati dan pemerintahannya dan sekaligus mengenal programnya, karena kita 5 tahun ke depan ingin betul-betul berjuang menjadikan kesejahteraan menjadi panglima yang harus kita
Junjung 3 dan kita laksanakan. Dan betul di 100 hari kerja saya, walaupun memang sebenarnya tidak ada regulasi yang setiap pejabat baru harus membuat program 100 kerja. Tapi karena sudah menjadi sebuah melembaga, menjadi sebuah kebiasaan, masyarakat selalu mengukur, menanti apa kiprah yang akan dilakukan di 100 hari kerja. Ya. Alhamdulillah saya dengan Pak Wakil Bupati ada 27 program ya. Yang salah satunya tadi kaitan dengan program berfaedah, bergerak, ceritasi, mempermudah urusan jenazah. Ya, ini dasarnya sudah barang tentu sebuah keprihatinan ketika saya sedang melaksanakan sapa warga, kemudian kampanye saat itu ternyata tidak sebaik yang kita rasakan. Artinya masih apa? Masih ada masyarakat-masyarakat dalam rangka pengurusan jenazah atau pengantaran jenazah ke makam, mereka terkendala dengan keranda. Ya, terkendala dengan keranda. Dan bahkan kerandanya juga ada yang mungkin kata mereka ada yang masih panggungnya masih pakai bambu. Ya. Oleh karena itulah saya mencoba di 100 hari kerja ini saya ingin bagaimana masyarakat yang belum punya keranda atau kerandanya atau katilnya ya tidak layak untuk diberikan bantuan fasilitasi ya. Ini sejalan juga dengan program saya di misi saya. Ya, salah satunya adalah kami ingin mendorong kehidupan sosial dan keagamaan Langkung saya. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, di samping keranda kita lihat juga yang mengurus jenazah itu kan rata-rata mereka dasarnya sukarela. Terbangun dari sebuah kepedulian yang ingin ya berbagi, membantu masyarakat ketika ada meninggal. Tapi kan mereka rata-rata bukan orang, silakan buktikan. Ada enggak orang pemulasaran jenazah, orangnya kaya raya? Jujur kan, rata-rata mereka juga harus diperhatikan oleh kita. Makanya di program 100 kerja saya, terkait dengan program berfaedah, saya ingin satu memberikan keranda ya kepada masyarakat yang membutuhkan di desanya, di bloknya atau di dusunnya, dan kemudian kita bekerja sama dengan Basnas juga untuk memberikan ya insentif bagi pengurus yang mengurus jenazah gitu. Iya, Masya Allah banget ya. Bapak sangat memikirkan masyarakatnya gitu. Dia hal yang kecil harus pikirkan dong. Betul. Dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar harus kita pikirkan. Berarti Bapak cinta banget ya sama wargi Majalengka. Iya dong. Saya bisa begini karena oleh masyarakat Majalengka. Oh, benar. Saya dosa kalau tidak memikirkan mereka. Ya, saya tidak akan ada artinya apa-apa. Ya, ketika saya diberikan amanah, dipercaya oleh mereka, oleh masyarakat, syariatnya, hakikatnya oleh Allah, saya harus kembali membuktikan bahwa saya harus bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dari kecil apapun, ya kita harus berusaha. Ya, kita harus hadir dan juga memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Aduh, dicintai oleh Pak Bupati. Mungkin boleh sarang dulu Bapak, sarangnya. Sarangnya. Iya. Wah. Tapi Putri Bapak ini kita udah ngobrol, mulai ke pertanyaan pertama, tapi belum ada kopinya. Kopi saya. Iya. Belum ada nih Bener. Padahal judulnya ngopi saya. Ngopi saya. Udah ada nih Teh. Kalau tadi ini pingin ngopi nih. Kapan lagi nih Teh Pipi disediain langsung? Aduh. Luar biasa. Bapak gak apa-apa ya minum kopi pagi-pagi Bapak? Oh, nggak apa-apa. Sehat. Bapak suka kopi apa? Yang penting kopinya harus rasa pahit, bukan rasa manis ya. Oh, yang saya strong. Strong loh. Ditampi dulu ya. Iya, Diseruput biar apa teman-teman melihat dan juga ingin merasakan sama-sama. Iya, Ayo benar. semua. Boleh Teh Putri barangkali mau minum juga? Ayo Teh Putri. Iya tuh Bapak. Ayo. Aku bawa Neng dulu Pipil. sarapan, Bapak. Ya. Nggak apa-apa. Ternyata luar biasa. Ngopi Langkung saya di bawah Pohon rindang. pohon apa namanya, mangga, gedong gincu yang rindang.
ternyata membawa pikiran alam kita ke alam yang luar biasa. Benar. Apalagi cuacanya ya Pak mendukung banget ya Pak. Sangat familiar. Kemarin kena hujan, sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Mungkin boleh lanjut ya Putri, mau bertanya nggak sama Bapak? Boleh dong, boleh Pak. Boleh. Di segmen kali ini, ternyata ada program yang bikin aku salut banget teh. Baru aja 2 bulan, udah ada 1.600 lebih orang bisa kerja lewat program ini. Luar Namanya tuh biasa. Mata Hati. Pak, itu progresnya cepat banget Pak. Ya. Itu gimana strategi utamanya? Kok bisa melesat cepat gitu? Ya, jadi Mata Hati ini singkatan ya, masyarakat cepat kerja, hadirkan kebahagiaan, kesetaraan dan inklusif. Ya. Jadi sebuah program yang juga diawali dengan ketika kita sapa warga. Angka pengangguran kita, tingkat pengangguran terbuka kita hanya 4,01%, terendah di Jawa Barat. Tapi lagi-lagi ketika saya kemarin melaksanakan sapa warga kampanye sebelum pilkada, mereka selalu curhat, Pak jangan susah cari kerja, anak-anak kami Majalengka sudah banyak industri, perusahaan tapi masih susah. Di samping susah, katanya masih ada anak-anak kita yang masuk kerja, ya, kemudian pakai uang. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa saya harus membuat program Mata Hati di 100 hari kerja itu. Tujuannya mereka bisa masuk ke dunia kerja, baik industri maupun di perusahaan, kemudian tanpa harus ada pungli. Yang selama ini ya ada pungli kata mereka. Makanya dalam antisipasi ini ada 2 strategi yang saya lakukan. Satu adalah saya harus membuat tim anti premanisme. Ya, yang salah satunya menanggulangi, mengejar mereka yang melakukan pelanggaran atau pungli di ketenagakerjaan. Ya, saya perintahkan teman-teman di bawah koordinasi Kesbangpol untuk mencari, mengendus mana sih, jangan hanya diwacanakan, jangan hanya ada pungli, tapi ketika dicari siapa yang melakukan, siapa yang korban, ini enggak ada. Ya, jangan-jangan mungkin hanya isu, tapi tetap kami terus mengolah, meminta sama teman-teman, cobalah cari, biar ada jerak, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Itu strategi pertama. Strategi yang kedua, kami melakukan sebuah langkah di mana untuk antisipasi mereka tidak langsung berhadapan mencari kerja dengan perusahaan, jangan sampai ada pungli lagi, makanya kita berdayakan peran tugas Dinas K2 UKM melalui lembaga pelatihannya ya BLK Cakraningrat. Kita kerjasama dengan perusahaan, dengan industri yang ada agar mereka membutuhkan tenaga kerja itu nggak salah buka, tapi daftar ke sini, lokernya dibuka dan nanti kita akan buka lowongan kerja itu, kemudian kita latih 6 hari. Ya, mereka dilatih, dibiayai oleh APBD. Ya, dibiayai oleh APBD. Berapa hari? 6 hari. Tujuannya apa? Seringkali kan anak kita yang bekerja karena mentalnya belum siap, keahliannya tidak ada. 3 bulan keluar lagi, ya. Mungkin salah satunya disebabkan mereka belum memiliki ya bukan hanya jelas pengalamannya tadi kesiapan mental. Makanya di 6 hari itu ada disiapkan ya kesiapan mentalnya didorong, kemudian skill-nya paling tidak didorong agar mereka bekerja itu ya, bisa langsung beradaptasi dan siap mentalnya. Tidak lagi 3 bulan langsung pergi. Lengkap. Dan perlu diketahui di 100 hari kerja saya saya menyiapkan pokoknya usahakan 1.000 pencari kerja kita harus masuk ke dunia industri selesai. Tapi ternyata overload. Ya, luar biasa apresiasi dari masyarakat. Ya, mereka pada daftar, dilatih, sekarang 2.650 ya, nih,
2.659 orang. Iya, 2.000 Bu. Dari target kita 1.000 di 100 hari kerja. Sekarang sudah nambah ya sampai hari kemarin 2.761. Silahkan itu bisa diupdate. Lihat ya, di kami ada, tidak bukan omon-omon. Karena by name by address ya sudah disalurkan, ada data di kita. Ya. Inilah sebuah kebahagiaan bagi kami ketika tantangan, ketika keinginan dari publik terkait dengan masalah tenaga kerja, maka kami lakukan. Nah, ada beberapa perusahaan yang sudah mendaftarkan kita, membuka lowongan kerjanya dan kerjasama dengan K2 UKM, dan kita latih bersama. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga kelanjutannya ke depan, kalau kita sudah punya konsep seperti ini, BLK kita tidak akan mungkin menampung. Ya, makanya kita dorong LPK swasta pun juga harus melakukan kerjasama. Didorong oleh kita kerjasama dengan industri-industri yang ada, dan nanti kemudian mereka bisa melatih, ya, melatih anak-anak yang akan bekerja, kemudian mereka salurkan langsung ke industri dan perusahaan. Inilah strategi-strategi langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka mewujudkan, menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan dari masyarakat, ya, baik terkait masalah pungli dan juga kesiapan memasukkan anak-anak kita bekerja di dunia industri atau perusahaan. Luar biasa Ya. banget. Alhamdulillah. Dari targetnya 1.000 sekarang jadi 2.600. 59 di 100 kerja. Hari ini per kemarin udah 2.761. Wow, udah hampir 3.000. Silakan nanti bisa diupdate. Nah, ya. Luar biasa. Tadi kalau aku lihat ada ibu rumah tangga, disabilitas, sama anak yang putus sekolah, dan itu sangat inklusif sekali ya, Ya. Pak. Nah, kenapa sih inklusif ini jadi prioritas buat program Mata Hati ini? Ya, jadi kita akan tidak ingin meninggalkan siapapun. Ya, kita ingin semua yang punya kesempatan untuk didorong bisa masuk ke sana. Ibu-ibu rumah tangga sepanjang ada izin dari suaminya silahkan. Ya. Yang hari ini kita perjuangkan adalah teman-teman disabilitas. Karena kan aturan di perusahaan ya 1% seharusnya menerima dari dasar disabilitas. Kemarin sudah kita buktikan ada 7 orang disabilitas dari SLB, kemudian kita latih, kita masukkan ke Diamond. Udah masuk. Apa yang disampaikan oleh Diamond? Pak, kami bangga bahwa mereka disabilitas kerjanya lebih tekun, lebih nurut, dan hasilnya lebih. Saya juga bangga, Pak. Jadi kita tidak melihat aspek kekurangan, ya. Tapi ketika dia diberdayakan, produktivitasnya lebih luar biasa. Ternyata mampu gitu Mampu, ya, Pak. ya. Kan ada aturannya kan, kalau perusahaan industri, ya undang-undang mengatur 1% harus menerima itu. UMD, BUMN 2%. Semua orang punya kesempatan ya. Semua orang, dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Itu bisa. Aduh, luar biasa banget ya. Bapak berarti di program ini benar-benar merangkul semua wargi Majalengka gitu ya. Keresahan masyarakat ada solusinya di bawah. Amin. Harus. Lanjut Teh Pipil. Boleh nih, aku ada program yang menurut aku unik namanya. Apa tuh? Programnya namanya ngabret. Ngabret. Bener. Sunda banget tuh ngabret. Iya, kalau dalam bahasa Sunda ngabret itu berarti lari, Pak. Ya, iya. Larinya cepet gitu ya, ngabret gitu ya. Nah, ngabret ini aku lihat ternyata udah ada Bapak ya, udah membangun 2 kilometer jalan dari, aduh ini aku sambil baca, takut salah ngomong ya. Dari desa Kareo menuju desa Sangiang, 2 kilometer Bapak. Mungkin nanti program ngabret ini bakal berkelanjutan atau bagaimana Pak? Ya, begini. Ada 2 program, 2 kegiatan di 100 hari kerja saya, program ngabret ini. Ngabret ini adalah bahasa akronim singkatan ya, Ngajalur Jalan Rakyat Ekonomi dan Pariwisata. Kreatif banget Ya, ini sengaja biar ya Biar menarik menarik terdengarnya gitu ya. Apa nih ngabret gitu? Itu semuanya berdasarkan pada sebuah kebutuhan masyarakat. Di daerah Kecamatan Banjaran, tepatnya di desa Kareo menuju Sangiang,
itu dulu jalan pernah ada jalan ke sana. Ya, di mana dari Karayo menuju ke Sangiang itu ada tadi kurang lebih 1 kilo ya, 2 kilonya sampai Sangiang sebenarnya. Jalan itu dibuka zaman Belanda. Ya, dan kemudian apa namanya, jalannya itu landai, kemudian nggak curam, ya. Entah apa yang terjadi, mulanya informasi yang saya dapatkan 21 tahun yang lalu ada kepala desa Karayo yang mengalihkan jalan itu. Karena Pak Kepala Desa itu ingin jalan itu, jalan dia, jalan masuk ke Karayo, sama nanti ke Sangiang. Cuman Pak Kepala Desa itu ingin bahwa ke Sangiang itu harus melalui jalur desanya. Oh, Ya, jadi dibolokin ke desanya dan kemudian ini ditutup. Ya, ini udah hampir 21 tahun. Dan akhirnya ini jalan yang dari Karayo menuju ke Sangiang tanpa melalui jalur kampungnya atau desanya, ini 21 tahun ditutup. Ya, karena mereka berharap jalur itu yang hidup. Padahal kalau melalui jalur desa yang bersangkutan atau desa Karayonya, ini kan jalannya cukup terjal, sangat membahayakan dan tidak mungkin, jangankan apa mikro aja ngeri kalau ke sana. Ya, di satu sisi ini desa atau blok Keterhayu di sana, ya mereka sepertinya terisolasi karena ditutup jalannya. Ya, sementara juga dampak dari yang lain dari sisi konektivitas jalan, manfaatnya bagi masyarakat Sangiang kalau mau menjual hasil pertaniannya dia nggak lagi biasa menggunakan jalan itu, ya karena ditutup. Akhirnya jengkeliling, muter sampai ke Wates. Akhirnya di 100 hari kerja ini karena adanya kebutuhan masyarakat saya buka, ya dibuka dan dihidupkan kembali. Dan ternyata kita sekarang sudah dibuka kerjasama dengan Danjon 321, ya dibuka. Sekarang badannya sudah jadi dan insya Allah sekarang udah bisa dimanfaatkan. Hari bisa lewat situ, Pak. udah bisa lewat dan besok ya kita akan perkuat dengan hotpik. Ya, ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa. Dan saya meyakini manfaatnya luar biasa karena satu sisi masyarakat di sana sekarang terlalu jagi kendaraan, nggak merasa terisolasi. Kemudian aspek manfaat berikutnya adalah ketika masyarakat Sangiang penghasil pertanian mereka sudah bisa lagi ke sini menjual. Ya, Berarti jalurnya, kos produksinya di bidang pertanian akan turun. Ya, jalurnya lebih cepat berarti, Pak. lebih cepat dan resikonya nggak takut karena landai jalannya nggak seperti yang hari ini kita lalui yang dibuat oleh Faku kemarin ya 6 hari. Berarti dua-duanya bisa dilewati kalau sekarang. Oh bisa, itu yang pertama. Ya, program merit berikutnya saya ingin ya menyelesaikan jalur dari Majalengka Selatan, dari mulai Cibodas, Majalengka, Cibodas, kemudian ke Nunuk, kemudian ke Gunung Ralang Tonggo, Bantar Merak, Kepuh, Sadawangi, Mekarwangi, Sadawangi, terus sampai Lemasugi. Yang biasanya kalau kita mau ke Lemasugi harus melalui jalan Talaga atau Ciaun, saya ingin di kepemimpinan saya ini, dia di 100 hari kerja saya ini kita ingin memantapkan kembali jalan itu, ya yang belum pernah dibuka. Ya, sekarang insya Allah nanti Neng Putri dan Pipiu, Pipi silakan nanti sama-sama nikmati dengan saya pakai motor, kita udah bisa langsung mobil motor bisa. Ya, dari Majalengka sampai ke Lemasugi 39 kilo. Memangkas berarti hampir 30 kiloan. Dan diperkirakan biasanya 2 jam 45 menit kita nyampe. Ngabret kita teh. Ngabret teh benar itu ya. Pakai motor. Biasa, berarti ngabret ini tuh jangka panjang gitu ya, Pak, program? Iya, tidak akan berhenti dong. Ya, kecuali untuk tadi yang pertama, ngabret yang pertama untuk wilayah itu berhenti. Tapi konsep ngabret untuk semua pembangunan infrastruktur akan terus berjalan dan dilaksanakan. Luar biasa. Iya. Sepanjang jalan kenangan. Apalagi kalau sana lihat, pemandangannya. Cantik banget, Pak. Wih, cantik banget. Kayak kita berdua. Wih, lebih dari lebih. Biar
Ya. Ini karena agenda Bapak sibuk banget, padat banget. Jadi Luar kita biasa. langsung ke penonton aja nih. Yang padat banget nih. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 2000 orang. Pemilih yang ganteng, yang manis, yang mana Yang nih? cantik Yang boleh. cantik boleh? Siapa ya? Oh, itu ada yang Ada. ganteng Tete boleh? Boleh, Aa. Ya, silakan. Assalamualaikum, izin perkenalkan saya Kiki ya, dari mewakili Majalengka Pak, bukan Majalengka, Majalengka. Ya. Jadi izin bertanya Pak Bupati, ini kan kita tahu ya banyak program yang Bapak ini kan dari kemarin kerja. Mungkin bisa disampaikan dari semua program ini ada satu yang praktis Pak, program yang memang jadi unggulan. Nah kemudian mungkin apakah implementasi ke depannya seperti apa? Barangkali bisa diberikan proyeksinya Pak. Terima kasih. Paling unggul berarti Ya. apa ya? Paling Program best. yang paling unggul. Semua yang saya rancang, yang saya susun, semuanya adalah program yang unggul. Ya, ini yang harus ketahui. Dan kami jadikan di 100 hari kerja ini adalah menjadi sebuah komitmen yang ingin kami lakukan bersama dengan Pak Wakil Bupati, di mana dengan 100 hari kerja saya membuat program semuanya kalau menurut saya unggulan. Saya ingin membuat peta jalan ke depan, 5 tahun ke depan, agar saya lebih bisa menapaki dan mudah melakukannya. Kalau tadi dikatakan mana yang paling unggulan, yang best practice, tentu kembali kepada publik, ya, yang akan lebih merasakan. Contoh ya, ada sampai masyarakat yang ketika saya melakukan program itu, kemudian dia datang dengan tokoh masyarakat kepada kami untuk menyampaikan tumpeng. Ya, apakah itu sebagai bukti bahwa program paling dirasakan oleh masyarakat? Wallahu alam. Ya, karena kami tadi berpikirnya semua program kami lakukan adalah semuanya adalah unggulan. Ya, namun dari tadi ada masyarakat yang merasa langsung manfaatnya. Apa? Ketika kami membantu masyarakat dalam penerbitan sertifikat. Ya. Kenapa mereka sampai menangis, bahagia, dan sampai memberikan tumpeng kepada kami? Ya, karena sudah 20 tahun ya mereka dari 2 desa, Desa Cibodas, kemudian Desa Cipicung, Kecamatan Maja. Dulu awalnya mereka tanahnya, tempat tinggalnya itu kan ada bencana, akhirnya direlokasi. Ketika direlokasi di tempat yang baru, 20 tahun mereka menempati bangunan itu tidak memiliki ya kepastian hukum, sertifikatnya nggak ada. Kemudian rumahnya sudah direhab, tapi ada kebutuhan keluarga mendesak, dia nggak bisa memanfaatkan tanah itu, nggak bisa, katakanlah kalau mau ke bank diagunkan ya. Akhirnya saya mencoba kerjasama dengan BPN, kemudian juga kita kerjasama dengan salah satu perusahaan PT Sutton ya. Karena kan harus berbiaya. Karena kami ingin semua program di 100 kerja ini semuanya tidak ingin bersumber dari APBD itu, kecuali jalan ya. Tapi yang lain-lainnya enggak. Saya minta ke kerjasama dengan Sutton, berikan CSR-nya, langsung dia yang membiayai penerbitan sertifikat. Alhamdulillah, jadi 100 kerja saya 243 sertifikat terbit. Dan itulah mungkin ya sebagai bentuk kebahagiaan yang saya ukurnya sampai mereka sampai mengirim tumpeng itu karena mungkin iya ke sini ke Pendopo ya. Barangkali itu bisa menjadikan ya represif lah ya. Itu mudah-mudahan bisa masyarakat merasa manfaat ketika kemudian mereka sudah mendapatkan sertifikat. Itu Pak ya, Kang siapa tadi dari Info Majalengka ya? Iya, dari Info Majalengka ya sudah. Ya, oke ya. Terjawab. Sudah terjawab semua ya. Oke, tadi 27 program itu unggulan semua. Unggulan semua ya. Jadi kalau misalkan manfaatnya terasa oleh masyarakat, berarti memang benar-benar unggul programnya. Iya. Sampai ngirim tumpeng. Ngirim tumpeng. Ya.
sampai memberikan sambutan di sini tokoh masyarakatnya. Ya, Masya Allah. luar biasa. Kita ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke Teh Putri, Bapak ini kayaknya kita sudah tidak terasa sampai di penghujung acara. Karena Oh, cepet banget. Bapak ada agenda lagi karena nomor 1 di Majalengka. Tapi harus diangkat terus dong ini. Karena apa? Ini manfaatnya luar biasa. Bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Demikian juga masyarakat nanti ketika punya kebutuhan bisa melalui Teh Putri, Teh Pipiu ya untuk menyampaikan entah pertanyaan, entah informasi atau masukan dan lain-lain. Saya sebagai bupati sangat open management, dari sisi saya sangat terbuka ya. Karena bagi saya membangun komunikasi ada hal yang paling utama ketika kita ingin melaksanakan sebuah pembangunan. Ya, di samping adanya gotong royong dan dukungan dari semua pihak. Oke, luar biasa banget ya. Tadi kita udah ngobrol beberapa program Bapak yang kelihatan banget nih komitmennya Bapak untuk membangun Majalengka kuat banget gitu ya Teh ya. Terus juga hasilnya juga benar-benar konkret ya Teh ya. Oke, jadi buat wargi Majalengka tetap stay tune ya di Ngopi Saya karena kita narasumbernya nanti gak kalah hebat lagi. Teh Pipiu, Betul. ya. Atau mungkin kita bisa ngundang Bapak lagi. Oh siap, dengan senang hati Di Ngopi saya ngobrol bersama pimpinan untuk Majalengka. Oke, saya. Nuhun, 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 nuhun.